Selamat pagi. Selamat pagi, Nyonya. Kau pasti tidak lupa siapa aku. Tidak, tentu saja tidak, Nyonya. Kebetulan aku tahu bahwa semua orang pergi ke festival sekolah. Dan ini adalah saat terbaik bagi kita untuk bicara. Dengarkan aku baik-baik. Bagaimanapun caranya aku akan menyelamatkan putraku Rogelio dari cengkramanmu, tukang panjat sosial. Kenapa Nyonya berkata begitu? Sudah jelas bahwa anakku sudah kehilangan akal sehatnya karenamu. Dan jadi kewajiban ayah ibunya untuk membawanya kembali ke dunia nyata. Apa yang diharapkan tidak mungkin terjadi. Kami hanya mencari kebahagiaan kami. Statusmu akan selalu berada jauh di bawah kami. Tentu, kau akan selalu menjadi bos yang memerintah orang-orang. Dan aku akan menjadi pelayan yang patuh. Bukankah begitu, Nyonya? Itu faktanya. Aku bertoleransi pada orang yang melayaniku. Mereka hanya menerima kemurahan hati dan kebaikan hatiku. Tapi itu hanya selama mereka tetap berada di tempatnya. Kau sepertinya lupa bahwa kau bukan siapa-siapa. Nyonya, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apa itu? Apa kau dan suamimu sudah membicarakan aku dengan Rogelio? Bagimu dia adalah Tuan Rogelio. Jangan terlalu kurang ajar, nak. Rogelio adalah pacarku. Aku menggunakan nama depannya untuk memanggilnya. Halo ayah, maaf aku terlambat. Ada urusan di perusahaan konstruksi. Baik, duduklah, duduk. Menghabiskan waktu cukup lama ya. Ya, baiklah. Beritahu pada ayah. Bagaimana kabarmu dan pekerjaanmu? Sangat baik. Aku sangat senang ayah. Itu membuat ayah bahagia. Meskipun ayah akan lebih bahagia jika kau bekerja denganku. Bagaimanapun kau akan jadi pewaris semua yang aku miliki. Ayah, menurutku ayah tidak jauh-jauh datang kemari untuk membicarakan masa depan profesionalku. Aku mengirim surat pada ayah. Ibumu dan aku sudah menerima itu, nak. Di dalamnya kau memberitahu kami soal pertunanganmu dengan seorang gadis pelayan, ya kan? Aku cinta Lupita, ayah. Aku sangat memahamimu, nak. Dan aku sangat mendukung hubunganmu dengan gadis muda itu. Mari kita coba untuk memahami satu sama lain. Kau harus tahu bahwa aku dan suamiku akan membujuk dan meyakinkan Rogelio sekuat tenaga. Tentang apa, Nyonya? Bahwa dia harus menjalani hidupnya dengan cara berbeda. Pada hari anakku menikah, itu pasti dengan seseorang yang memiliki status sosial yang sama. Aku mengerti. Seorang pengantin wanita yang tangannya tidak rusak karena mencuci piring dan pakaian. Tapi walau aku bukan siapa-siapa, Rogelio sangat mencintaiku, sama seperti aku mencintainya. Tepatnya atas nama cinta yang kau miliki untuk anakku. Aku ingin meminta kau untuk tidak menyakitinya. Tidak, Nyonya, aku tidak ingin menyakitinya. Aku mendoakan yang terbaik di dunia untuknya. Dan menurutmu apakah kau adalah yang terbaik di dunia untuknya? Pikirkan, jika anakku melakukan tindakan konyol dengan menikahimu, seluruh keluarga akan mengabaikannya. Dia akan kehilangan teman-temannya. Dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh komunitas kami. Gosip akan menyebar dari mulut ke mulut. Rogelio menikah dengan pelayan. Kenapa kau mempermalukanku seperti ini? Aku tidak mempermalukanmu. Aku membatasi diri untuk memanggilmu pelayan. Atau kau seorang dokter atau pengusaha? Suatu ketika aku juga pernah seusiamu. Aku merasakan antusiasme yang sama terhadap seorang gadis muda. Nikmati itu, nak. Jalani romansamu. Dan setelah kau dapat apa yang kau inginkan, kau akan melupakan wanita itu. Kau pasti akan melupakannya. Tapi ayah... Ya, saat itu kau akan kembali pada Gilda. Dia yang cocok untuk menjadi istrimu. Lupita bukanlah sebuah petualangan. Dialah cinta dalam hidupku. Dengar, nak. Itulah yang kau pikirkan saat ini. Tapi seiring berjalan waktu, segalanya... Aku akan menikah dengan Lupita. Jadi lebih baik ayah dan ibu memahami ini untuk selamanya. Rogelio, kita belum selesai bicara. Rogelio! Kau harus merenungkannya. Pernikahan antara kau dan Rogelio akan tidak seimbang. Banyak pintu akan tertutup untuk putraku. Cinta sejati tidak mengorbankan pria yang dicintai. Rogelio karena terlahir sebagai orang kaya, sampai kapanpun kau tidak akan bisa masuk ke dunianya. Kau harus mempertimbangkan. Jangan bertindak bodoh. Selama dia mencintaiku, aku tidak akan membutuhkan dunia itu. Kami akan membangun dunia kami. Jangan konyol, nak. Dunia ini bukan pulau dan tidak mungkin hidup jauh dari segalanya. Sekarang Rogelio menyukaimu, tapi begitu waktu berlalu dan dia merasakan penolakan dari keluarganya dan teman-temannya, dia akan merasakan telah menyesal menikahi seorang pelayan seperti dirimu ini. Itu tidak benar. Hubungan kalian hanya akan berlangsung sangat singkat, seperti badai.
Tapi kehidupan setelahnya tetap ada. Kehidupan putraku akan hancur untuk selamanya. Nyonya, Dengarkan aku, nak. Satu-satunya cara terbaik untuk mencintai putraku adalah dengan meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Kau tidak berhak mencuri putraku dariku. Apalagi mencuri dunia Rogelio dan menjerumuskannya ke duniamu yang penuh dengan... Hanya orang tidak berpendidikan yang harus mencari nafkah dengan melayani orang lain. demi Tuhan berhentilah menghina aku, Nyonya. Aku mohon pergilah. Ya, aku pergi dan aku harap kau mengerti. Aku mohon. Aku sudah melaksanakan kewajibanku untuk anakku. Sekarang aku harap kau juga melaksanakan kewajibanmu. Tinggalkan dia agar kau tidak menyeretnya ke dalam lumpur. Pertunjukan musikalmu itu benar-benar luar biasa, sayang. Terima kasih Tante Rambut Palsu. Kau menari dan bernyanyi dengan luar biasa. Sebagai hadiah, ibu dan ayah akan memberimu jutaan ciuman. Jutaan ciuman, sayang. Wah, banyak sekali tawa di sini. Itulah yang melimpah di sini sekarang, suster kepala. Tawa dan kegembiraan berkat Pasku. Itu benar. Dan itulah kenapa. Tidak, mari kita tidak. sambut pemilik sekolah yang baru. Cukup, tolonglah. Jangan permalukan aku. Nyonya Ribera pantas mendapat tepuk tangan dari kalian. Aku mengusulkan bersulang untuk kesehatan Nyonya Altagracia Ribera dan untuk pemulihannya yang cepat. Meskipun aku diundang ke festival sekolah, aku memilih untuk tidak datang. Nah, permisi, maaf. Ini. Silakan. Kenapa, Nyonya? Sepertinya aku tidak diinginkan di sana. Lagi pula apa yang harus terjadi telah terjadi. Apa itu? Tuhan mempertemukanku dengan Pascual. Dia juga mempertemukanku dengan Dulce Maria, dan kedua kejadian itu sangat bermanfaat bagiku. Aku belajar untuk menyingkirkan sifat egoisku. Bisnis terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah menyumbangkan sekolah kepada Pascual. Dengan tindakan muliamu, Nyonya, kau telah membuat banyak orang sangat bahagia. Aku merasa tenang dan siap untuk pergi kapanpun Tuhan menghendakiku. Ya Tuhan, Nyonya Minerva itu benar. Aku harus membiarkan Rogelio bahagia di dunianya sendiri. Lebih baik jika aku pergi agar dia melupakanku. Dan kukatakan pada pelayan kotor itu, dia akan memutuskan untuk meninggalkan Rogelio untuk selamanya. Itu yang paling kuharapkan. Aku sangat marah Aku sudah karena... kembali. Sayang, bagaimana pertemuanmu dengan Rogelio? Dia sangat keras kepala. Dia bersikeras melakukannya. Kita harus bertindak lebih drastis sekarang. Mungkin tidak perlu, Salomon. Aku
sudah bicara dengan si tukang panjat sosial itu dan sudah memberinya pelajaran.